Halo Binusian, Anda ingat kembali bahwa beberapa sesi sebelumnya saya mengenal yang namanya transformasi Laplace, yaitu transformasi yang dapat kita kenakan pada fungsi yang kontinu baik dia periodik ataupun tidak. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai transformasi yang dapat kita kenakan jika fungsinya tidak kontinu, yaitu fungsi yang diskrit. Nah, untuk fungsi-fungsi yang diskrit kita dapat menggunakan transformasi Z. Perhatikan slide berikut. Misalkan saya punya suatu fungsi yang diskrit, katakan fungsi yang diskrit adalah fn. Apa yang berbeda dengan notasi untuk fungsi diskrit? Jika untuk fungsi yang kontinu kita biasanya mengenal istilah ft, kemudian kurungnya kurung bulat ya. Nah, kalau di sini seperti yang Anda lihat pada slide, fungsi yang diskrit kita kenakan namanya boleh apa aja, boleh f dalam kurung t, boleh f dalam kurung n. Hanya saja yang membedakan adalah kurungnya. Kurungnya di sini yang dipakai untuk diskrit adalah kurung siku ya, jadi kotak, harus kotak. Itu menandakan dia adalah fungsinya diskrit. Nah, fungsi diskrit ini biasanya hanya terdefinisi untuk domain bilangan bulat saja. Jadi misalnya n-nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi n-nya bilangan bulat. Nah, perhatikan formula yang ada di slide. Kalau saya punya fungsi yang diskrit fn, maka hasil transformasi z-nya adalah f besar, variabelnya diganti dengan z. Nah, hasil transformasinya adalah sigma dari n sama dengan 0 sampai t hingga untuk fn dikalikan z pangkat min n. Kalau Anda lihat, sebetulnya ini sangat serupa dengan transformasi Laplace ya. Hanya saja bedanya transformasi Laplace menggunakan integral, sedangkan transformasi Z menggunakan sigma. Dan kalau Anda ingat baik-baik di materi kalkulus yang pertama, integral dan sigma itu adalah sama. Karena integral itu sebetulnya adalah notasi sigma tapi untuk fungsi yang kontinu ya, karena dia sangat rigid sekali. Nah, kemudian perhatikan kembali slide berikut. Misalkan saya punya deret geometri yaitu fn adalah 0 ketika n negatif, kemudian a pangkat n ketika n positif. Bayangkan jika n sama dengan 0 maka a pangkat n adalah 1, ketika n sama dengan 1 maka fungsinya menjadi a, ketika n sama dengan 2 akan menjadi a pangkat 2. Nah, bagaimana cara untuk mencari transformasi z-nya? Kita dapat inputkan ke formula dari transformasi z. Maka transformasi z dari fungsi 0 sampai an adalah an dikalikan z pangkat min n, kemudian ditaruh notasi sigma. Jika Anda breakdown satu persatu, inputkan ketika n-nya 0, ketika n-nya 1, maka ini merupakan deret geometri. Deret geometri dengan rasionya adalah AZ. Ya, rasionya adalah AZ. Sehingga sedangkan kita punya bahwa jumlah tahingga dari deret geometri adalah A dibagi 1 min R ya, di mana R adalah rasio. Nah, kita inputkan tuh ke rumus deret tahingga dari deret geometri. Maka kita akan peroleh bahwa transformasi Z-nya adalah Z dibagi Z min A.